Jadi ada 2 orang digantung buat jadi tumbal ritual sekte. Dia dipukuli, dibakar, dan dimutilasi sama anggota sekte lainnya. Terus dibiarin sampai kehabisan darah, dan darahnya dimasukin ke dalam piala yang dicampur sama darah ayam dan narkoboy. Nah, pas sudah dicampur, darah itu diminum sama ketua sekte dan seluruh anggota sekte lainnya. Dan di akhir ritual, jantung korban ini dicabut. Mirip-mirip kayak film Apokalipto ya. Pada akhir tahun 1962, sekte ini dibentuk sama keluarga Hernandez. Nah, keluarga Hernandez ini datang ke desa terpencil. Desa terpencil ini yang bernama Yerba Buena. Sebuah desa miskin yang sebagian besar penduduknya ini buta huruf, bos. Desa ini kayak udah miskin, terus kayak kurang pendidikan gitu. Keluarga Hernandez datang ke situ kayak ngasih tahu ke penduduk sana untuk membantu mereka memperoleh kekayaan dengan cepat. Padahal itu cuman kayak akal-akalan mereka doang, akal-akalan si keluarga Hernandez. Terus si keluarga Hernandez ini merekrut Magdalena Solis buat menjadi reinkarnasi dewa Inca. Dan para penduduk desa itu yakin sama keluarga Hernandez, karena keluarga Hernandez ini kayak ngelakuin trik sulap, yang dimana sulapnya itu kayak semacam asap, terus keluar dah tuh si Magdalena Solis di dalam asapnya itu. Jadi seolah-olah dia kayak memanggil reinkarnasi dewa beneran. Akhirnya penduduk di sana ini percaya kalau Magdalena Solis adalah reinkarnasi dari dewa Inca. Magdalena Solis pun mengambil alih komando seluruh aliran sekte ini. Ada 2 orang pengikutnya yang ingin keluar dari sekte itu karena udah ngerasa kayak nggak bener aja nih dengan adanya pelecehan es dan pedof di sekte itu. Akhirnya 2 orang itu dihukum dan digantung. Karena mereka ini pengen keluar, ya akhirnya dihukum dah tuh. Dan Magdalena Solis ini kayak ngerasa bosan aja nih sama sektenya dia, soalnya kayak ngelakuin pesta tiap saatnya tuh gitu-gitu aja, kayak udah mulai bosen. Kebetulan banget ada 2 orang tadi yang ngelakuin kesalahan karena pengen keluar dari sekte itu. Akhirnya 2 orang itu digantung, dipukuli, dibakar, dan dimutilasi sama anggota sekte lainnya. Karena kekesalan Magdalena Solis terhadap 2 pengkhianat ini ya, dan dibiarin meninggoy sampai kehabisan darah. Dan darahnya itu ditampung sama anggota sekte di sana, ditampung di sebuah piala seperti apa yang gua jelasin di awal tadi. Dan jantungnya ini dicabut, kayak dicopot gitulah setelah darahnya ini udah diambil. Karena anggota sekte ini percaya kalau meminum darah bakal memiliki kemampuan supernatural dan awet muda. Dan hal yang sama ini berlangsung selama 6 minggu dan memakan korban sekte lainnya jika ada salah satu anggotanya ini yang membangkang atau kayak ngelakuin kesalahan itu. Udah 4 orang yang meninggoy, bos, selama 6 minggu itu. Dan jantungnya ini sama, diambil semua serta dipotong-potong tubuhnya. Terus pada Mei 1963, saat malam hari, ada seorang remaja berumur 14 tahun lagi berkeliaran nih di sekitar sana. Dia melihat kayak cahaya dan suara gemuruh itu di dalam goa. Remaja itu penasaran dong. Akhirnya dia memasuki goa itu pelan-pelan dan melihat sekte ini melakukan ritual saling bunuh dan minum darah. Udah kayak vampir ya. Kemudian remaja itu langsung ketakutan, bos. Langsung lari ke kantor polisi yang jaraknya itu jauh banget, 25 km, karena dia ini ada di desa pedalaman gitu loh. Jadi ya kantor polisi lumayan jauh. Pas nyampe di kantor polisi, anak ini ngos-ngosan dan kayak ketakutan gitu loh. Dia cerita sama petugas yang berjaga di sana kalau remaja itu habis ngelihat vampir yang lagi minum darah. Dikira anak itu cuma menghayal. Akhirnya anak itu dianterin pulang tuh sama petugas di sana. Nah, pas nganterin pulang, petugas dan remaja itu iseng ngeliat ke dalam gua itu. Taunya mereka berdua ini nggak balik lagi keluar. Lu tau lah apa yang terjadi sama mereka. Akhirnya petugas lainnya, teman-teman polisinya itu pada ngeh nih kalau temennya yang lagi nganterin anak remaja itu nggak balik lagi. Akhirnya pada tanggal 31 Mei 1963, kasus ini ditangani serius
sampai melibatkan tentara di Yerba Buena. Dan pas disergap nih sama polisi dan dibantu oleh TNI lainnya, Magdalena Solis pun ditangkap. Dan keluarga Hernandez yang ada di sana juga, yang awal ngebentuk sekte itu, dibunuh karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Terus masih inget gak sama remaja yang tadi sama petugasnya yang lagi nganterin pulang dan terus ngeliat ke dalam gua itu? Dia, anak remaja dan petugas yang tadi nganterin itu, ditemukan tubuhnya terpotong-potong dan jantungnya ini udah diambil, bos. Dia ditemukan bersama dengan banyak mayat yang ada di sana. Akhirnya Magdalena Solis dijatuhin hukuman 50 tahun penjara dan anggota sekte lainnya dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Gimana nih sekte yang ada di gua nih, yang awalnya dibentuk sama keluarga Hernandez, berakhir seperti ini?